Halo teman-teman semua, welcome back lagi ke dalam live TikTok aku. Pada malam hari ini ya seperti biasa sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung. Ini yang baru bergabung sekitar 16 orang. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, boleh di tap-tap dulu layarnya dan jangan lupa di share link live TikTok aku ke sosmed kalian ataupun ke teman-teman kalian. Malam juga Kak Erma. Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja kah? Dan semoga tetap semangat ya untuk persiapan P3K-nya. Ke apa yang ujian Desember, ada yang ujian Desember ya. Mulai ujiannya sekitar bulan Desember ya teman-teman, tapi untuk tanggalnya itu belum tahu pasti kapan. Seperti biasa untuk soal ini ya. Untuk malam ini ada 5 soal teman-teman. November kah? Oke, ada yang ujian bulan ini ya. Bulan ini tanggal berapa Kakak Nagazel? Wah, soalnya baru pertama. Iya. Ini jawab dulu ya teman-teman, kita sambil ngobrol-ngobrol sambil jawab juga. Ini soal nomor 1. Soalnya panjang banget ya untuk hari ini, soalnya full sama soal-soal analisis teman-teman. Jadi silakan dijawab, jangan sampai ketinggalan ya, dan di-share link live TikTok aku ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa belajar juga. November Kak, oke, malam Kak, malam juga Kak Surat Miar. Tanggal 15 sampai 25 belum ada jadwalnya. Oke, halo Kak, halo juga Kak Ratni. Kak, banyakin soal-soal di tele ya, siap. Oke teman-teman, dijawab dulu untuk soal nomor 1 ya. Kira-kira mana nih? Tahun lalu itu banyak banget soal-soal analisis ya. Pasti soal-soalnya panjang-panjang juga ya. Dan aku harap semoga bisa membantu nih live aku dengan persiapan P3K kalian. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja baca ke soal nomor 1. Kira-kira jawabannya mana nih? Nah, untuk soal nomor 1 sendiri ya udah jawabannya banyak nih yang pecah ya. Ada yang D, ada yang B, ada yang C nih. Kira-kira mana ya yang benar ya? Kira-kira mana nih yang benar? D, C, atau B? Pusing ya teman-teman yang baru soal nomor 1 tapi udah ditembak pusing banget nih. Oke, kita baca dulu kasusnya. Seorang wanita hamil usia 25 tahun. Usia 25 tahun datang ke klinik ya untuk memeriksakan kehamilan rutin pada TM kedua. Nah, kemudian selama konsultasi ia menyebutkan bahwa dia telah menerapkan pantang makanan tertentu berdasarkan saran dari keluarga dan teman ya. Kemudian seperti menghindari makanan laut, makanan pedas, dan makanan yang mengandung kafein. Ia ingin mengetahui apakah pantang makanan ini benar-benar diperlukan dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kehamilan dan kesehatan janin. Kemudian bidan perlu memberikan penjelasan tentang pantang makanan yang umum selama kehamilan dan bagaimana hal itu mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Berdasarkan informasi ini, apa penjelasan yang paling tepat mengenai pantang makanan selama kehamilan? Oke teman-teman, nah jadi dia nih ibu hamil ya datang ke klinik atau ke PMB dan dia teman-temannya atau keluarga terdekatnya itu menerapkan yang namanya pantang makanan pada ibu hamil. Nah, salah satunya adalah menghindari makanan laut ya, kemudian makanan pedas dan juga makanan yang mengandung kafein. Kira-kira informasi apa nih yang bisa kita jelaskan terkait pantangan tersebut? Kita lihat ya, di sini ada yang jawab C, ada yang jawab D, ada yang jawab B. Kita lihat jawaban siapa yang benar ya. Untuk yang A, menghindari makanan laut sama kehamilan selalu diperlukan karena makanan laut dapat menyebabkan keracunan makanan dan gangguan perkembangan janin. Kemudian yang B, makanan laut itu contohnya ikan ya teman-teman ya. Ikan kan tinggi protein dan itu bagus banget untuk ibu hamil dan juga janinnya. Jadi yang A itu kurang tepat. Kemudian yang B, pantang dari makanan pedas tidak memiliki dasar medis dan bisa diteruskan atau diabaikan berdasarkan kenyamanan pribadi ibu hamil. Kemudian kita lihat lagi yang C, dari kafein ya selama kehamilan dapat membantu mengurangi resiko keguguran dan gangguan perkembangan janin. Jadi ibu hamil disarankan untuk membatasi asupan kafein. Oke teman-teman, jadi untuk yang C ya, ini ibu hamil disarankan untuk membatasi asupan kafein karena dia bisa
resiko terjadinya gangguan perkembangan janin ya. Kemudian yang D, tidak ada batasan khusus pada asupan makanan manis selama kehamilan asalkan ibu hamil menjaga pola makan seimbang dan tidak berlebihan. Nah, untuk untuk asupan makanan manis ya, gula ya teman-teman, itu harus tetap dibatasi untuk ibu hamil ya, tetap ada takarannya karena apa? Berisiko lahir makrosomia teman-teman. Dan juga diabetes gestasional. Jadi yang D itu kurang tepat. Kemudian yang E, pantang makanan ya harus diterapkan dengan ketat selama kehamilan untuk mencegah masalah kesehatan apapun tanpa mempertimbangkan kebutuhan gizi ibu dan janin. Yang E ini salah ya teman-teman. Nah, jadi asupan nutrisi pada ibu hamil ya itu harus tetap dipertimbangkan dengan kebutuhan gizi ibu hamil dan janin secara standarnya ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi untuk soal nomor 1 nih, mana yang belum di eliminasi? B dan C ya. Nah, kalau yang B tadi, pantangan dari makanan pedas itu tidak memiliki dasar medis ya, dan bisa diteruskan atau diabaikan berdasarkan kenyamanan ibu hamil. Kemudian kalau yang D itu adalah membatasi asupan kafein. Asupan kafein contohnya apa? Makanan yang mengandung kafein, salah satunya kopi dan juga teh ya. Selain itu bisa menghambat penyerapan tablet Fe sehingga bisa menyebabkan ibunya anemia. Kalau udah anemia bisa lahir bayi BBLR, kemudian perdarahan teman-teman, bahkan prematur. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang C. Ya, untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang C. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke, nomor 1 ada yang benar nggak? Jawabannya tadi C ya, soal nomor 1. Malam ini ada 5 soal teman-teman. Lanjut ke soal nomor 2. Seorang bidan memfasilitasi kegiatan SMD di sebuah desa yang ingin meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan maternal. Selama rapat, masyarakat mengeluhkan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak. Apa langkah yang paling tepat untuk bidan tersebut lakukan setelah mendengarkan masukan tersebut? Silakan dijawab dulu untuk soal nomor 2 ya. Jadi cari dulu kata kuncinya. Kata kuncinya yang mana nih? Halo Kak Nita Putri. Oke teman-teman, cari dulu ya untuk soal nomor 2 kata kuncinya yang mana nih. Nah, kata kuncinya itu adalah desa ingin meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan maternal ya. Artinya akses ke vaskes ya atau ke layanan kesehatan, entah itu puskesmas atau polindes atau rumah sakit itu bermasalah ya teman-teman, kurang aksesnya. Nah, jadi langkah yang paling tepat itu kira-kira apa? Kalau yang A, mempersiapkan proposal untuk membangun rumah sakit baru di desa tersebut. Nah, untuk bangun rumah sakit itu butuh dana yang gede ya teman-teman, dan untuk surat izinnya lumayan sulit. Jadi itu pasti membutuhkan waktu yang sangat lama dan memakan waktu yang lama juga, sehingga tidak efektif untuk jawaban yang A. Kemudian kalau yang B, membuat daftar panjang masalah-masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, jadi SMD itu kan survei mawas diri ya teman-teman ya. Nah, didapatkan nih masalahnya, yaitu apa? Kurangnya akses ke layanan kesehatan ibu dan anak ya teman-teman. Nah, itu udah ada masalahnya. Kalau yang B, membuat daftar panjang masalah-masalah lain. Nah, sedangkan masalahnya kan udah dapat nih, kenapa harus bikin masalah-masalah lain lagi kayak gitu. Jadi yang B sama A itu kurang tepat. Kalau yang C, membantu masyarakat untuk mengidentifikasi lokasi yang strategis untuk posyandu baru. Nah, jadi kan aksesnya itu kurang ya teman-teman, entah itu mungkin terlalu jauh ya akses ke vaskes. Jadi yang bisa dilakukan adalah kita identifikasi atau kita survei lapangan, survei lokasi juga yang strategis nih untuk posyandu baru. Nah, sehingga akses tersebut tidak terlalu jauh dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat di desa tersebut. Kemudian yang D, melakukan kampanye untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan. Nah, kalau yang D ini ya, anggaplah masyarakatnya udah peduli tentang kesehatan, tapi karena aksesnya itu terlalu jauh sehingga berdampak juga teman-teman ya. Nah, jadi yang D itu kurang tepat. Yang E, menyediakan obat-obatan gratis untuk masyarakat desa. Yang E itu juga bukan jawaban yang terbaik. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Nah, jadi kan nyambung ya, pertanyaannya itu aksesnya kurang, maka jawaban yang tepat ya sambungannya butuh identifikasi atau survei lokasi yang strategis untuk pembangunan ataupun pembuatan posyandu baru kayak gitu. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang C teman-teman. Tadi kayaknya rame juga ya yang jawab C. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3.
Nah, ini dia soal nomor 3. Malam ini soalnya agak panjang-panjang ya teman-teman, jadi aku agak ngos-ngosan juga ini bacanya. Dan ya kalian boleh dijawab dulu untuk soal nomor 3. Soal nomor 1. Oke, soal nomor 1 ya, mungkin teman-teman tadi ketinggalan bergabung ke live aku. Teman-teman yang ketinggalan silakan tonton ulang rekaman live-nya, itu ada di YouTube aku, namanya Aulia Sakina Putri. Aku selalu share ulang rekaman live TikTok aku di sana setiap hari kecuali hari Minggu ya. Alhamdulillah benar 2. Oke, Kanurada Biah ya. Semoga nanti di next soal benar semua ya. Lanjut ke soal nomor 3. Seorang wanita usia 30 tahun baru saja menjalani persalinan melalui operasi sesar yang dijadwalkan. Bayi lahir dalam kondisi sehat dan stabil. Setelah operasi, wanita tersebut bertanya kepada tim medis mengenai kemungkinan melaksanakan IMD mengingat bahwa ia menjalani SC. Dokter perlu memberikan penjelasan tentang bagaimana IMD dapat diterapkan pada pasien yang menjalani SC dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mendukung menyusui awal pada kasus ini. Berdasarkan informasi ini, tindakan apa yang paling tepat terkait dengan IMD untuk pasien yang menjalani persalinan dengan SC? Oke, jawaban terbanyak itu jawabannya adalah yang B. Kayaknya yang nomor 3 ini agak gampang lah ya teman-teman. Nah, jadi syarat boleh dilakukan IMD pada pasien post SC ataupun pasien-pasien operasi sesar itu harus kondisi ibu dalam keadaan stabil ya teman-teman ya. Nah, kalau ibunya stabil ya itu sudah boleh diberikan dilakukan IMD teman-teman. Tapi kalau ibunya tidak stabil ataupun bayinya juga tidak stabil, itu tidak disarankan dilakukan IMD teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya itu adalah yang B. Kayaknya rata-rata di sini jawabannya B ya. Lanjut lagi ke soal nomor 4. Nah, ini dia soal nomor 4. Tahun lalu ada yang dapat dehidrasi pada ibu hamil nggak? Ini dehidrasi pada ibu hamil nih, konteks kasusnya nomor 4. Kita baca bareng-bareng ya. Seorang wanita hamil usia 28 tahun datang ke RS dengan keluhan mual muntah berulang dan merasa sangat lelah. Ia baru saja memasuki trimester pertama kehamilan dan mengaku mengalami mual pagi hari yang cukup parah. Setelah pemeriksaan, dokter menemukan bahwa pasien menunjukkan tanda-tanda dehidrasi, termasuk kulit kering, penurunan turgor kulit, dan peningkatan denyut nadi. Nah, bidan perlu menentukan langkah-langkah penanganan yang tepat untuk mengatasi dehidrasi pada pasien ini. Nah, tindakan apa yang paling tepat untuk menangani dehidrasi pada ibu hamil, teman-teman? Pada pasien hamil ini, kira-kira apa nih yang paling tepat untuk menangani dehidrasi si pasien ini? Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C nih. Oke, ini jawabannya udah mulai nggak serentak lagi ya teman-teman. Nomor 4 C, kita lihat nih kira-kira mana yang benar ya. Berdasarkan informasi ini kira-kira tindakan yang tepat apa nih? Jadi pasiennya itu datang dengan keluhan mual muntah berulang ya. Nah, ini tuh biasanya ketidaknyamanan ya atau tanda bahaya pada ibu hamil trimester pertama. Nah, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ada tanda-tanda dehidrasi, salah satunya kulit kering, kemudian penurunan turgor kulit, dan adanya peningkatan denyut nadi, teman-teman. Kira-kira apa nih? Nah, kalau dehidrasi, ya, kalau misalnya pasien dehidrasi, itu yang kita lakukan adalah rehidrasi, teman-teman, supaya dia tidak dehidrasi. Untuk mencegah si dehidrasinya tersebut. Nah, kalau pasien dehidrasi perlu kita rehidrasi dengan cairan IV ya teman-teman ya. Kemudian apa lagi nih? Nah, pasiennya kan ada keluhan mual muntah ya, pasti kita berikan yang namanya obat anti emesis juga ya teman-teman. Nah, jadi untuk soal nomor 4 itu jawabannya adalah yang C, memberikan obat anti emesis atau obat anti mual muntah supaya mual muntahnya itu berkurang atau berhenti sehingga tidak menyebabkan lagi yang namanya dehidrasi tersebut. Karena kalau udah mual muntah kan semua makanan bahkan minum pun nggak bisa ya, sehingga menyebabkan badannya dehidrasi. Maka perlu diberikan obat anti emesis supaya dia tidak dehidrasi lagi. Nah, tapi di sini juga pasiennya sudah ada tanda-tanda dehidrasi, maka perlu dilakukan rehidrasi nih. Nah ya, jadi memberikan obat anti emesis dan menunggu hingga gejala mual berkurang, lalu diikuti dengan memulai
rehidrasi oral atau IV serta memantau perkembangan lebih lanjut kayak gitu. Rehidrasinya bisa dengan secara oral ataupun IV. Kalau oral itu bisa makan atau minum. Tapi kalau misalnya pasiennya nggak bisa makan minum sama sekali, itu wajib banget rehidrasinya dengan IV, tapi tetap dibantu dengan makan ya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal yang terakhir nih. Nah ini dia soal nomor 5. Alhamdulillah benar 4. Kak, kalau nggak bisa masuk Telegram, keterangannya nomornya terblokir. Kalau ganti nomor lagi bisa nggak masuk Telegram? Silakan ganti nomor aja Kakak Deti Hamdallah. Kalau misalnya nomornya keblokir ya ganti nomor aja ya. Lanjut ke soal nomor 5 teman-teman. Soal teknis ini Kak, iya ini soal bidan teman-teman. Ini bisa untuk D3 dan juga D4, karena kisi-kisi D3 dan D4 itu sama aja, cuman di D4 ada penambahan beberapa materi teman-teman. Lanjut ya ke soal nomor 5. Seorang bidan sedang memfasilitasi diskusi dalam MMD tentang perencanaan asuhan kebidanan kasus fisiologis. Sesuai kesimpulan ya, salah satu peserta bertanya tentang pentingnya pengkajian pada ibu hamil fisiologis dalam asuhan kebidanan. Apa yang sebaiknya bidan lakukan? Oke, di sini jawaban terbanyak adalah yang B. Kita lihat nanti ya jawabannya yang mana yang benar nih. Untuk soal nomor 5 ya, pengkajian pada ibu hamil fisiologis hanya penting jika ibu mengeluhkan masalah kesehatan. Nah, jadi pengkajian pada ibu hamil itu perlu dilakukan setiap kali ibu periksa ya, teman-teman ya. Harus dikaji ibu hamilnya nih untuk apa? Mendeteksi adanya tanda bahaya pada ibu hamil kayak gitu. Jadi yang A itu kurang tepat. Jadi nggak hanya tunggu dia ada keluhan baru dikaji ya. Nah, kemudian yang B, pengkajian pada ibu hamil fisiologis membantu mengidentifikasi resiko dan kebutuhan asuhan ibu hamil. Nah ini ya, jadi untuk pengkajian ibu hamil itu nggak hanya mendeteksi resiko ataupun tanda bahaya, tapi untuk mengkaji kebutuhan asuhan ibu hamil teman-teman ya, seperti itu. Kalau yang C, pengkajian pada ibu hamil fisiologis hanya dilakukan pada TM pertama kehamilan. Pengkajian ibu hamil itu ya mulai dari TM1 sampai dia lahir ya, bahkan sampai bayi baru lahir teman-teman. Jadi yang C ini kurang tepat. Yang D, pengkajian pada ibu hamil fisiologis tidak diperlukan karena kehamilan fisiologis tidak memiliki resiko. Kata siapa ya? Mungkin di jam ini misalnya baik ya, kita nggak tahu 2 jam kemudian tiba-tiba ibunya kejang atau apa ya teman-teman ya, perdarahan dan lain sebagainya, itu kita nggak tahu. Jadi walaupun dia tidak menunjukkan tanda-tanda bahaya atau tidak memiliki resiko, tetap harus dikaji. Yang D itu bukan. Kemudian yang E, pengkajian pada ibu hamil fisiologis hanya dilakukan jika ibu hamil pertama kali. Nah, ibu hamil pertama kali atau G1 ya, itu perlu dikaji sampai mau dia hamil 10 kali pun tetap harus dikaji ya teman-teman. Jadi untuk soal nomor 5 soal nomor 5 itu jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, kalau misalnya kalian mau gabung ke dalam grup Telegram ya, silahkan pergi aja ke Instagramnya Lolos ASN. Jangan lupa di follow. Kalau misalnya kalian mau bergabung, silahkan chat WA admin 1 ya. Kalau tidak tergabung ke WA-nya, kalian silakan DM aja Instagram Lolos ASN. Nah, dari 5 soal, kira-kira kalian benar berapa nih? Ada yang benar semua nggak dari 5 soal tadi? Salah satu ya, oke, ada yang benar 3 ya, kalau nggak salah tadi aku baca. Ya, benar 3 ya. Benar semua, keren Kak Mira nih. Kak Mira kalau boleh tahu dari mana ya? Belum ada kisi-kisi D3 kebidanan Kak. Untuk D3 kebidanan, kisi-kisinya yang keluar baru SKB. Ya, untuk D3 bidan, D4 bidan atau S1 profesi bidan itu yang keluar baru ujian SK untuk peserta SKB. Untuk P3K belum keluar. Jadi untuk sementara itu kita pakai kisi-kisi tahun lalu. Mungkin sama aja sih, nggak ada berubah ya, ataupun ada penambahan sedikit. Oke, sekian aja dari aku teman-teman. Kalau misalnya kalian mau bergabung silakan WA aja admin 1 di Instagram Lolos ASN, ataupun kalau nggak terhubung ke WA-nya silakan DM IG-nya Lolos ASN. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa lagi di besok ya. Besok kita live jam 7 malam lagi. Oke, sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.